Salam sejahtera. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar menentukan turunan dari function of a function yang kita kenal dengan nama aturan rantai, yaitu mencari turunan dari fungsi dari suatu fungsi. Aturan rantai sendiri berlaku ketika kita punya suatu fungsi, misalkan Y adalah fungsi U dan U adalah fungsi X, dan jika turunan Y terhadap U serta turunan U terhadap X itu ada, maka turunan Y terhadap X dapat dinyatakan sebagai dy dx sama dengan dy du kali du dx. Inilah aturan rantai. Rantainya ada dua, karena ada dua fungsi, yaitu Y fungsi U dan U fungsi X. Maka di dalam penyelesaian nanti, ketika kita menjumpai persoalan seperti misalnya soal nomor 1 ini, maka kita akan menentukan U. U-nya apa? U adalah fungsi X. Maka kita bisa memilih yang di dalam kurung ini sebagai U. Lalu nanti Y adalah fungsi U. Nah, itu yang akan kita tentukan. Nanti kita perjelas lagi di penyelesaian nomor 1. Perlu diperhatikan pula bahwa aturan rantai ini, yang namanya rantai itu kan bisa rantai panjang atau rantai pendek. Maka kita juga bisa terapkan ini tergantung dari persoalannya. Misalnya dy dx bisa menjadi kita cari berdasarkan jumlah fungsi yang ada. Misalnya dy du dan U adalah fungsi T misalnya, maka kemudian ada du dt, lalu T adalah fungsi X. Nah, bisa kita tuliskan seperti ini. Dy dx sama dengan dy du kali du dt kali dt dx. Ini kalau kita coret kan juga akhirnya menjadi dy dx. Jadi ini digunakan 3 fungsi. Bisa juga untuk 4 fungsi, 5 fungsi, dan seterusnya. Tinggal kita sesuaikan. dy du, du dt, dt ds, ds dx. Nah, ini misalnya saja. Jadi bisa 2, 3, 4, dan seterusnya. Kita langsung saja untuk berlatih. Kita gunakan 3 soal itu untuk latihan. Latihan pertama, Y sama dengan 7X pangkat 3 ditambah 2X dipangkatkan 4. Maka untuk mencari turunan Y terhadap X, kita gunakan aturan yang sesuai, yaitu aturan rantai. Ya, kita mengenal ada banyak aturan pangkat, ya, aturan perkalian 2 fungsi, aturan pembagian 2 fungsi, lalu ada aturan rantai. Serta sebelumnya sudah kita kenal turunan dari fungsi-fungsi yang umum, ya, misalnya sinus, kosinus, dan seterusnya. Nah, kembali ke soal ini, kita akan menyelesaikan turunannya dengan menggunakan aturan rantai. Maka aturannya sendiri kita tuliskan, ya, supaya tidak keliru. Jika Y adalah fungsi U dan U adalah fungsi X, maka dy dx sama dengan dy du kali du dx. Maka yang harus kita cari ini, U adalah fungsi X dan Y adalah fungsi U. Kita bisa cari U-nya yang merupakan fungsi X, kita pilih ini variabelnya X, ya. Fungsi X ini artinya variabel X, maka yang variabel X ini bisa kita bawa, kita misalkan sebagai fungsi U-nya, sehingga U sama dengan 7X pangkat 3 ditambah 2X. Nah,
ini adalah U. Sehingga kalau kita lihat kembali, Y sama dengan U pangkat 4. Nah, ini Y adalah fungsi U. U pangkat 4. Sesuai dengan aturan rantai, kita perlu du dx dan juga dy du. Maka di sini kita selesaikan. U sama dengan 7x pangkat 3 ditambah 2x. Maka du dx-nya adalah digunakan aturan pangkat. Ini pangkatnya 3, 3 kali 7, 21, X pangkat 3 kurangi 1, 2 ditambah turunan dari 2X adalah 2. Kemudian di sini juga kita bisa mencari dy du. Y sama dengan U pangkat 4, maka dy du kita selesaikan dengan aturan pangkat. Pangkatnya 4, U pangkatnya 4 kurangi 1, U pangkat 3. Lalu ini kita substitusikan ke dalam aturan rantai. dy dx sama dengan dy du. Nah, ini kita tuliskan. dy du 4U pangkat 3 kali du dx. Kita tuliskan di sini. Jangan lupa untuk memberikan tanda kurung. Kemudian kita substitusikan kembali nilai U. U-nya apa? 7x pangkat 3 plus 2x. Maka ini kita kembalikan. U-nya 7x pangkat 3 plus 2x. U pangkat 3 kita tuliskan kali 21x kuadrat ditambah 2. Anda juga boleh menyusun ulang menjadi 4 kali 21x kuadrat plus 2 kali 7x pangkat 3 plus 2x dipangkatkan 3. Nah, ini sudah selesai. Inilah penyelesaian turunan dari Y sama dengan 7x pangkat 3 ditambah 2x dipangkatkan 4. Ya. Nah, silahkan diulang-ulang mengerjakan seperti ini. Dan juga perlu saya ingatkan bahwa ini adalah penulisan dengan mengikuti sistematika yang baik. Bagi Anda yang sudah bisa, sudah lancar, ya boleh saja langsung tanpa menuliskan 2 tahapan di sini. Boleh saja. Ya, ini tidak usah dituliskan, ya boleh saja. Asal Anda sudah yakin, lancar, dan benar gitu ya. Langsung ke dy dx sama dengan 4 kali 7x pangkat 3 plus 2x pangkat 3 dikali 21x kuadrat plus 2. Langsung di sini nih. Boleh saja kalau sudah lancar. Ya, banyak yang saya kira bisa dengan lancar langsung ke situ. Sehingga bisa mempercepat penyelesaian. Tidak menghabiskan waktu banyak. Tetapi bagi yang belum lancar, lebih baik kalau diikuti sistematikanya supaya ada jaminan untuk mengerjakan dengan baik dan benar. Oke, kita lanjut ke soal kedua. Y sama dengan sin 4x pangkat 3 ditambah 5x plus 2. Sekali lagi cara penyelesaiannya sama, kita cari aturan yang sesuai, di mana pada soal ini kita menggunakan aturan rantai. Kita tuliskan jika Y sama dengan fungsi U dan U sama dengan fungsi X, maka dy dx sama dengan dy du kali du dx. Nah, ini Anda tuliskan. Ini penting untuk ditulis ya, supaya tidak ada kekeliruan. Tapi sekali lagi bagi yang sudah lancar mau langsung juga boleh. Nah, sekarang U adalah fungsi X, maka sekali lagi kita cari yang ada variabel X-nya. Oh, ini maka kita bisa tentukan. Ini satu kesatuan ya, sin dalam kurung. Maka tidak boleh kemudian dilepas. Punya 4x pangkat 3 ditambah 5x ditambah 2. Maka di sini kemudian yang dalam kurung itu adalah U, sehingga Y sama dengan sin U. Kita butuh tahu dy du dan du dx. Maka dy du juga kita selesaikan.
menjadi cos U. Lalu DU DX kita selesaikan menjadi 12x kuadrat ditambah 5. Nah, ini selesaikan pakai aturan pangkat DU DX, dan DU kita selesaikan dengan menggunakan aturan turunan sinus dan kosinus. Turunan sinus adalah kosinus, maka kita tuliskan ini. Lalu bisa kita substitusikan ke dalam aturan rantai. DX sama dengan DU, yaitu cos U, dan kalikan DU DX, yaitu 12x kuadrat plus 5. Ini kita substitusi kembali. U-nya apa? Cos. U-nya adalah 4x pangkat 3 ditambah 5x ditambah 2 dikalikan 12x kuadrat plus 5. Maka kemudian akan kita dapatkan, ya, kita boleh tulis ulang seperti ini, 12x kuadrat plus 5 kali cos 4x pangkat 3 plus 5x plus 2. Ini jawaban penyelesaian dari turunan Y sama dengan sin 4x pangkat 3 plus 5x plus 2. Lanjut, soal ketiga. Kita bisa selesaikan ini dengan aturan rantai juga. Kalau yang sudah lancar juga boleh langsung mencari penyelesaiannya di sini. Boleh, Y aksen sama dengan 3 sin kuadrat X kuadrat plus 4x dikalikan 2x plus 4. Nah, ini juga boleh langsung seperti ini, bisa. Tapi kalau Anda belum paham, ya memang harus diikuti sistematika yang benar. Apa? Nah, kita harus menentukan aturan rantainya. Ini mau rantainya panjang atau pendek. Dalam hal ini saya memilih untuk menyelesaikan ini dengan memecah sin pangkat 3x kuadrat plus 4x itu menjadi 3 fungsi. Y adalah fungsi U, lalu Y adalah fungsi V, dan V adalah fungsi U, serta U adalah fungsi X. Sehingga nanti dy dx sama dengan dy dv kali dv du kali du dx. Jadi ada 3 fungsi, ya. Nah, kita lihat kembali. U adalah fungsi X. Ini pertama lihat, maka cari variabel X. Nah, ini fungsi X. Sehingga U sama dengan X kuadrat plus 4X. Lalu kita mencari V sama dengan fungsi U. Nah, di sini saya pilih V-nya apa? Sin U. Lalu Y-nya, V adalah sin U. Di sini sin pangkat 3 U. Nah, berarti di sini adalah V pangkat 3. Sehingga kemudian kita akan cari turunan masing-masing dy dv, dv du, dan du dx. dy dv 3v kuadrat, dv du cos U, dan du dx 2x plus 4. Substitusikan dy dx sama dengan dy dv 3v kuadrat dikali dv du cos U dikali du dx 2x plus 4. Kita substitusi kembali U-nya apa, V-nya apa, supaya kembali kepada persoalan yang awal. V adalah sin U. Berarti ini sin kuadrat U. Cos U. Cos X kuadrat plus 4X dikalikan 2X plus 4. U-nya kita ganti lagi, 3 sin kuadrat X kuadrat plus 4X kali cos X kuadrat plus 4X dikalikan 2X plus 4. Nah, ini hasilnya. Mau ditulis ulang, disusun ulang juga boleh, ya, silahkan.
Nah, kita lihat sekarang bagaimana penyelesaian yang langsung tadi. Ternyata ketika dibandingkan salah ternyata. Ini yang benar yang mana? Ada perbedaan. Nah, ini lihat ya bahwa meskipun kita sudah merasa yakin, kita sudah merasa pintar, sudah merasa bisa lancar, ternyata kita juga terjebak pada suatu kesalahan. Ternyata kurang. Kita bandingkan. Ya, kita bandingkan. Jadi ini ternyata yang kita lakukan di awal itu salah. Ya, meskipun sudah yakin, wah itu gampang gitu ya. Kita langsung saja 3 sin kuadrat X kuadrat plus 4X lalu kali 2X plus 4. Ternyata ada yang terlewatkan. Nah ini yang saya ingatkan pada Anda bahwa kalau Anda sudah yakin ya silakan saja. Tetapi supaya ada jaminan, sekali lagi ya, jaminan penyelesaian kita itu baik dan benar. Alangkah baiknya kalau tahapan itu kita ikuti. Namun ya silahkan kalau Anda sudah lancar betul, sudah yakin tidak mungkin salah, silahkan saja. Ya, tidak ada masalah. Boleh saja. Jadi langsung dan Anda langsung bisa mendapatkan hasil akhirnya di sini langsung. Dx sama dengan 3 sin kuadrat X kuadrat plus 4X dikalikan cos X kuadrat plus 4X dikalikan 2X plus 4. Benar, ya enggak apa-apa. Itu masih wajar. Masih logis, artinya bisa, ya, langsung itu bisa. Ya, sekali lagi saya ingatkan, kalau Anda ingin ada jaminan benar, silahkan ikuti sistematika yang baik dan benar. Silahkan kemudian Anda banyak berlatih, banyak mengerjakan soal-soal supaya Anda semakin terampil. Sekian, sampai ketemu pada topik yang lain. Salam sejahtera. Semoga Anda semua senantiasa sehat sejahtera dalam lindungan Tuhan. Amin.